Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Masih tetap semangat? Ya, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya, dan tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan belajar, dan semoga dengan semangat itu ya belajarnya menjadi lebih baik, hasilnya juga lebih baik. Baik anak-anak semuanya, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gaya. Jika kemarin kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, hari ini kita akan mempelajari macam-macam gaya, beberapa jenis gaya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang manfaat ataupun kerugian daripada gaya tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan, segera kita bahas satu persatu. Ini adalah diagramnya macam-macam gaya yang akan kita pelajari, yaitu gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, kemudian gaya pegas. Kita bahas satu persatu biar lebih detailnya. Ya, yang pertama gaya gesek. Nah, perhatikan gambar itu. Nah, di situ ada seseorang yang mendorong meja, misalnya itu meja, anggaplah itu meja, di mana mejanya menempel ke lantai. Nah, diberikan dorongan antara meja dengan lantai, di situ terjadi sentuhan, ya. Nah, maka di situ terjadi gaya gesek. Yang mana gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gaya gerak. Nah, kita lihat panah merah itu gaya dorong arah ke kanan, gaya geraknya ke kanan, ya, artinya meja berjalan kanan. Akan tapi ada gaya gesek yang melawan, yang arahnya ke kiri, ya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, jika dua benda saling bersentuhan, kemudian salah satu bendanya atau dua bendanya itu bergerak, saling bergerak, maka di situ terjadi gaya gesek. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin besar. Nah, sebaliknya berarti kalau permukaan suatu benda itu semakin licin, ya, semakin halus, maka gaya geseknya dan semakin kecil. Kemudian ini yang terpenting adalah bahwasannya gaya gesek itu dapat menghambat gerak benda. Kenapa menghambat gerak benda? Karena ya gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya gerak. Nah, gaya gesek itu melawan arah gaya gerak benda, maka otomatis itu mengurangi gerakan benda atau memperlambat atau menghambat gerak suatu benda. Nah, kemudian gaya gesek, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari adanya gaya gesek. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat berjalan tanpa tergelincirnya. Kita tahu berjalan di permukaan bumi, ya, kita bisa berjalan di lantai atau tempat tertentu tanpa tergelincir. Ini karena adanya gaya gesek antara telapak kaki kita ataupun alas kaki kita dengan jalan, dengan lantai. Nah, dengan adanya gaya gesek tersebut, maka kita tidak selip, alias tidak tergelincir. Artinya gaya gesek tersebut membuat kita bisa berjalan dengan baik tanpa terpeleset, tanpa tergelincir. Kemudian sistem pengereman pada kendaraan, ya, misalnya sepeda ataupun sepeda motor atau mobil, ya, itu punya sistem pengereman untuk mengendalikan kecepatan atau untuk menghentikan kendaraan tersebut. Maka ada sistem rem, di mana rem itu
adalah terjadi gesekan di dalam sistem rem tersebut, ya, sehingga menghambat, memperlambat ataupun menghentikan suatu kendaraan. Kemudian alur pada permukaan ban kendaraan, ya, untuk mengoptimalkan gesekan dengan jalan. Ya, ban kendaraan itu ada pola tertentu, dibuat alur tertentu. Ya, ini untuk mengoptimalkan gesekan yang terjadi dengan jalan, sehingga ini juga diharapkan dapat mengurangi gesekan, memperkecil gesekan, akan tetapi tidak membuat kendaraan tersebut tergelincir. Artinya bisa berjalan dengan baik, ya, tapi dengan mengurangi gesekan dengan jalan. Nah, ini adalah gambar rem dari sepeda. Kemudian di situ ada ban sepedanya, di mana rem sepeda itu kampas remnya saat ditekan, rem tersebut kampas remnya akan menyentuh permukaan daripada velg. Nah, dari sentuhan kampas dengan velg itu akan terjadi gesekan yang akan menghambat gerak daripada sepeda tersebut, dan itu untuk mengurangi kecepatan sepeda ataupun untuk menghentikan sepeda tersebut. Nah, kemudian ini ada contoh gambar ban yang beralur. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi gaya gesekan. Bagaimanapun gaya gesekan itu akan menghambat. Nah, kalau terlalu besar akan menghambat gerak daripada kendaraan tersebut, ya, atau membuat cepat aus, maka dibuat alur-alur tertentu yang mana tetap terjadi gesekan dengan baik, akan tetapi tidak terlalu besar, ya, sehingga mengurangi keausan tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian contoh berikutnya pemanfaatan daripada gaya gesek adalah gerinda. Untuk mesin gerinda untuk menghaluskan permukaan suatu benda, bisa juga untuk memotong suatu benda. Nah, prinsipnya gerinda itu adalah permukaan daripada gerinda mengenai suatu misalnya ini besi yang dilas. Untuk menghaluskan hasil daripada las besi tersebut, maka gunakan gesekan antara gerinda dengan las pada besi tersebut, ya, bekas daripada las besi tersebut, penyambungan besi, sehingga dari gesekan itu membuat hasil lasnya menjadi halus, ya, karena adanya gesekan antara gerinda dengan bekas las tersebut. Dan masih banyak lagi pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ternyata gesekan juga memiliki kerugian. Di samping bermanfaat, ternyata ada sisi yang merugikan. Yang pertama adalah menghambat gerakan. Ya, misalnya ini ada contoh anak memindahkan lemari, ya. Lemari dengan lantai, karena adanya gesekan maka lebih susah untuk digeser, karena sifat daripada gesekan atau gaya gesek itu adalah menghambat gerakan suatu benda. Nah, hal ini bisa diatasi dengan misalnya memberikan keset atau kain atau kardus, yang mana itu mengurangi gesekan dengan lantai, sehingga meja tersebut dapat digeser dengan lebih mudah. Nah, kemudian kerugian yang kedua akibat gaya gesek adalah gaya gesek dapat mengikis permukaan yang bergesekan, ya, karena dua permukaan yang bergesekan lama-kelamaan akan terjadi pengikisan permukaan benda yang saling bergesekan tersebut. Misalnya ini ada gesekan antara ban mobil dengan jalan, ya. Untuk bisa bergerak, ban mobil harus bergesekan dengan jalan, otomatis setiap saat harus bergesekan dengan jalan. Nah, karena gesekan itu lama-kelamaan permukaan ban akan terkikis, akan menipis. Nah, akan tetapi untuk
membuat ban ini ya dapat menggerakkan mobil ya. Dengan ban ini dapat menggerakkan mobil, mau tidak mau harus ada gesekan dengan jalan. Maka untuk mengurangi ya gesekan tersebut, ban mobil, ban ataupun ban-ban kendaraan yang lain memiliki alur tertentu ya. Alur tertentu atau gambar tertentu ya. Yang mana ini fungsinya untuk mengoptimalkan gesekan dengan jalan, sekaligus untuk mengurangi gesekan bagian ban dengan jalan, akan tetapi tetap tidak tergelincir atau selip. Jadi dua permukaan benda yang bergesekan lama-kelamaan akan aus, maka diperlukan cara-cara khusus untuk mengurangi atau memperlama masa pakai benda tersebut ya, mengurangi pengikisan yang terjadi ya. Misalnya di dalam mesin kendaraan itu terjadi gesekan yang sangat banyak antara komponen-komponen satu mesin, 6 komponen mesin yang satu dengan yang lain, maka diberikan pelumas. Nah, ini untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Ya. Demikian tentang kerugian gaya gesek. Kita lanjutkan. Gaya yang kedua adalah gaya gravitasi. Nah, ini ada gambar pohon yang buahnya jatuh ke bawah. Kemudian orang yang melakukan penerjunan parasut mengembang. Penerjun tersebut akan turun ke bawah. Ya, buah yang jatuh, penerjun yang turun ke bawah, ini menunjukkan adanya suatu gaya tarik, ya, gaya tarik dari pusat bumi. Jadi gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Ya, jadi bumi ini memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi, mana semua benda yang ada di atas permukaan bumi akan jatuh ke pusat bumi atau akan tertarik ke pusat bumi karena adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil ya. Sebaliknya berarti semakin dekat dengan pusat bumi, gaya gravitasi bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin besar. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Yang pertama, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Ya, kita bisa berjalan menapak di atas permukaan tanah, ya, tidak melayang-layang karena kita terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi, dan ini sangat menguntungkan bagi kita. Ya, jika kita tidak ada gravitasi, maka kita akan melayang-layang entah kemana, tidak bisa menapak di permukaan bumi. Kemudian benda-benda di permukaan bumi tidak terlempar ke luar angkasa. Ya, artinya benda-benda yang ada di permukaan bumi tetap berada pada tempatnya, tidak tertarik oleh gaya-gaya dari luar angkasa. Kemudian air laut tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian bumi yang paling dalam ya. Ini juga akibat dari gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Kemudian gas-gas yang ada di atmosfer bumi tetap tertahan. Ya, gas-gas yang ada di atmosfer bumi tetap tertahan karena adanya gaya tarik bumi, sehingga bumi kita ya masih tetap terlindungi oleh atmosfer bumi ya, yang mana atmosfer itu adalah gas-gas yang melingkupi bumi ini ya, karena gaya tarik bumi akan tetap bertahan pada posisinya untuk melindungi bumi kita ya dari benda-benda di luar angkasa. Ya, kita lanjutkan tentang macam gaya.
yang berikutnya adalah gaya magnet. Nah, ini perhatikan ada gambar magnet. Magnet dengan dua kutubnya, ya, diberi tanda merah dan putih. Mana magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu, ya, yang bersifat magnetis. Jadi gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Bagian kutub magnet memiliki gaya magnet paling kuat, memiliki gaya tarik yang paling kuat. Ya. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung-ujung magnet. Ya. Kemudian benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut sebagai benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Ada benda-benda yang dapat ditarik disebut benda magnetis, dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Misalnya benda magnetis adalah besi, ya, yang mana itu dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis misalnya kayu, plastik dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua logam itu termasuk benda magnetis. Kutub magnet yang sama atau sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Sebaliknya, kutub magnet yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Ya. Magnet terdiri atas dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, maka jika kutub yang berlawanan misalnya utara dan selatan didekatkan maka akan tarik menarik. Kalau sejenis misalnya utara dengan utara didekatkan akan tolak menolak. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan gaya magnet. Misalnya kompas, ya, alat kompas untuk menunjukkan arah. Ini adalah gambarnya. Kompas menggunakan magnet jarum. Prinsip kerjanya, ya, magnet jarum ini akan terpengaruh oleh kutub magnet bumi, ya, sehingga dapat menunjukkan arah utara, ya, dan arah yang lainnya. Kemudian untuk mencari benda-benda kecil yang termasuk benda magnetis, misalnya mencari paku ataupun jarum. Ini contohnya adalah magnet untuk mencari paku-paku di jalanan yang membahayakan pengendara, ya, di jalan. Dengan membawa magnet, maka benda-benda seperti paku ataupun jarum akan menempel pada magnet tersebut sehingga dapat kita amankan. Yang berikutnya contoh pemanfaatannya adalah untuk menggerakkan kereta maglev. Ini adalah kereta yang sangat cepat, ya, di mana ini menggunakan prinsip kerja daripada magnet, ya. Relnya dipasangi magnet yang berkutub sama sehingga terjadi gaya tolak menolak, sehingga kereta tersebut berjalan dengan melayang, sedikit melayang di atas rel kereta bergerak. Karena tidak ada gesekan dengan rel kereta, maka kecepatannya bisa sangat tinggi. Selanjutnya adalah gaya otot. Nah, ini ada gambar kegiatan tarik tambang. Tarik tambang mengandalkan kekuatan otot untuk menarik tali, mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian ini ada sapi yang menarik pedati. Sapi di dalam menarik pedati juga mengandalkan gaya ototnya. Jadi gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan, ya, dari otot, kerja otot menghasilkan suatu gaya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, misalnya ini untuk menimba air di sumur.
dengan memanfaatkan gaya otot untuk menarik timba dari dalam sumur. Dengan ini bantuan katrol. Kemudian mengangkat barang apapun selama masih dalam jangkauan kekuatan otot bisa dilakukan atau bisa kita angkat ya barang tersebut. Dan lain sebagainya aktivitas kita sehari-hari sebagian besar mengandalkan gaya otot kita ya, ataupun memanfaatkan gaya otot daripada hewan tertentu. Kemudian gaya listrik. Nah, misalnya ini kipas angin. Nah, kipas angin dapat bekerja ketika dihubungkan dengan listrik, ya, di mana listrik itu adalah suatu energi, ya. Di dalamnya ada gaya, ya. Gaya yang ditimbulkan oleh aliran daripada muatan listrik disebut gaya listrik. Muatan listrik itu sendiri ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Aliran muatan listrik ditimbulkan oleh sumber energi listrik, di mana di dalam sumber energi listrik itu ada perbedaan potensial antara muatan positif dan negatif. Dengan begitu, karena ada perbedaan potensial, maka timbullah gaya listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semua peralatan elektronik memanfaatkan gaya listrik, mulai kipas angin, lampu, speaker dan sebagainya, ya, kulkas, dispenser, semua peralatan elektronik memanfaatkan gaya listrik. Lanjut, gaya pegas. Ini ada gambar kegiatan memanah. Ya, memanah itu meluncurkan anak panah dari busurnya. Nama dapat meluncur karena tali busur, dan karena tali busur yang direnggangkan kemudian dilepaskan dan mendorong anak panah. Nah, itu adalah gaya pegas. Jadi gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang jika diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan saat gaya dihilangkan akan kembali ke bentuk semula. Nah, misalnya ini busur panah, dapat meluncurkan anak panah. Nah, ketika tali busur ditarik, berarti diberikan gaya, tali busur akan merenggang. Nah, semakin jauh, renggangannya makin kuat. Kemudian kita lepaskan gaya tarik tersebut, tarikan terhadap tali busur, maka tali busur akan kembali ke posisi semula dan itu membuat anak panah terdorong meluncur ke sasaran tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan gaya pegas. Beberapa pemanfaatan gaya pegas, misalnya ini pada spring bed. Spring bed di dalamnya ada pegas yang banyak, yang mana ini membuat kita nyaman untuk tidur di spring bed tersebut, ya. Karena dengan adanya pegas di situ, ya, gerakan kita ya akan dapat diimbangi oleh pegas tersebut sehingga tidak terasa keras, akan terasa lebih nyaman, lebih empuk di atas pegas tersebut, karena pegas dapat meredam ya gerakan yang ada di atas spring bed, ya, gerakan-gerakan kita di atas spring bed, meredam berat badan kita juga sehingga tidak terasa keras. Nah, ini adalah manfaat dari gaya pegas di dalam spring bed. Kemudian ini adalah shock breaker. Nah, ini untuk meredam getaran yang ada di kendaraan, ya, terutama jika melewati tempat-tempat yang tidak rata, maka ini berfungsi untuk meredam ya getaran daripada kendaraan dengan
jalan ya, sehingga lebih nyaman untuk dikendarai. Ya, begitu juga di mobil ada juga ya, penggunaan pegas ini. Selanjutnya ini benda tradisional yaitu ketapel ya. Ketapel ini memanfaatkan gaya pegas juga, di mana karet ketapel ditarik akan merenggang, kemudian dilepaskan lagi, akan kembali ke bentuk semula dan akan meluncurkan ya sesuatu yang dibawa oleh ketapel tersebut, misalnya batu dan sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya untuk berburu misalnya secara tradisional. Nah, dan masih banyak lagi pemanfaatan gaya pegas yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembahasan tentang beberapa macam gaya dan pemanfaatannya. Ya, semoga ini memperkaya pemahaman kita tentang gaya dan pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.